Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wildan, mahasiswa Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami Al-Quran. Penafsiran Al-Quran pada hakikatnya bertujuan untuk menggali makna serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada berbagai macam pendekatan yang digunakan dalam memahami Al-Quran. Pendekatan yang dimaksud di sini ialah paradigma atau kerangka berpikir dalam suatu disiplin ilmu yang digunakan dalam memahami Al-Quran. Secara umum, ada dua pendekatan yang digunakan dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, pendekatan tekstual, dan yang kedua, pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual ialah pendekatan yang memahami makna ayat Al-Quran berdasarkan makna lahiriah saja, tanpa melihat konteks, situasi, kondisi, serta sosial budaya yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan. Pendekatan tekstual berpandangan bahwa makna suatu teks atau suatu ayat ditentukan oleh keumuman suatu lafaz, bukan sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, atau dikenal dengan ungkapan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Meskipun pendekatan tekstual telah berkontribusi besar dalam penafsiran Al-Quran, pendekatan ini dianggap kurang responsif terhadap isu-isu keagamaan yang muncul di era sekarang ini. Oleh sebab itu, muncul beberapa tokoh yang mengembangkan pendekatan-pendekatan yang berbasis kontekstual, seperti Abdullah Sa'id dengan penafsiran kontekstual, Fazlur Rahman dengan teori double movement, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran adalah kitab suci sebagai petunjuk ataupun pedoman bagi umat manusia, terutama umat Islam, harus selalu relevan sepanjang zaman. Oleh sebab itu, di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran perlu pendekatan yang mampu menjawab isu-isu keagamaan yang muncul di era sekarang ini. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak cukup dipahami secara teks saja, akan tetapi juga perlu melihat konteks, situasi, kondisi, maupun sosial budaya ketika ayat itu diturunkan. Sebagai contoh misalnya, ayat tentang jihad atau tentang perang. Pada Al-Quran surah Muhammad ayat 4, situ dijelaskan, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Maka apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, maka penggallah leher mereka. Jika ayat ini dipahami secara tekstual, maka akan menimbulkan pemahaman yang keliru bahkan berbahaya. Akan tetapi, jika dilihat dari konteks ayat ini diturunkan berdasarkan asbabun nuzul, ayat ini turun ketika terjadi peristiwa perang Uhud. Di dalam peperangan, umat Islam boleh melakukan peperangan ataupun membunuh musuh-musuh dalam rangka membela agama Allah. Jadi ayat ini turun bukan semata-mata membunuh ataupun memenggal kepala orang-orang non-Islam, akan tetapi sebagai izin boleh melakukan pembunuhan ataupun penyerangan terhadap orang-orang yang memerangi agama Islam, terhadap musuh-musuh agama Allah. Jadi berdasarkan ayat ini tidak serta-merta suatu perintah untuk membunuh orang yang berbeda keyakinan, akan tetapi ayat ini merupakan sebuah izin atau legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela diri di dalam peperangan. Di ayat yang lain, misalnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193,
pada ayat tersebut ada kalimat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian jumpai. Jika ayat ini dipahami secara tekstual, maka akan menimbulkan pemahaman yang berbahaya dan ekstrim. Akan tetapi, jika dilihat dari konteks turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hendak melakukan ibadah ke Baitullah, mereka dicegat oleh kaum musyrikin Mekah. Lalu terjadilah kesepakatan bahwa pada tahun tersebut umat Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah ke Baitullah dan diizinkan untuk melakukannya pada tahun berikutnya. Lalu terjadilah kesepakatan. Pada tahun berikutnya, ketika hendak pergi ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah, para sahabat khawatir orang-orang kaum musyrikin Mekah akan mengingkari perjanjian tersebut. Lalu turunlah ayat ini sebagai izin dari Allah Subhanahu wa taala jika orang-orang kaum musyrikin Mekah melakukan ataupun ingkar terhadap perjanjian ataupun menyerang umat Islam ketika hendak melakukan ibadah ke Baitullah, maka boleh memerangi mereka. Hal ini bukan semata-mata perintah untuk membunuh orang-orang kafir ataupun orang yang berbeda agama, akan tetapi sebuah izin dari Allah Subhanahu wa taala jika kita diserang, jika kita diperangi, boleh memerangi orang-orang kafir dalam rangka defensif atau mempertahankan diri. Jadi ayat ini ayat yang pertama tadi surah Muhammad ayat 4 dan surah Al-Baqarah ayat 150 sampai 193 ini itu bukan semata-mata perintah untuk melakukan peperangan, akan tetapi sebuah izin dari ataupun legitimasi untuk melakukan peperangan jika kita terlebih dahulu diserang. Jika kita lihat konteks zaman sekarang ini, seperti yang terjadi di Palestina misalnya, mereka diserang, mereka dibunuh, mereka dibom, maka rakyat Palestina, pejuang-pejuang Palestina boleh memerangi kaum Zionis Israel ataupun membunuh mereka dalam rangka mempertahankan diri dan tanah air. Jadi ayat tentang jihad, ayat tentang perang ini, jika kita pahami secara tekstual, akan menimbulkan pemahaman yang berbahaya. Oleh sebab itu, perlu kita memahami ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang mengandung unsur kekerasan, tidak hanya berdasarkan makna lahiriah dari teks tersebut, tetapi juga perlu melihat konteks, situasi, dan kondisi ketika ayat itu diturunkan, agar Al-Quran betul-betul bisa menjadi petunjuk dan menjawab isu-isu keagamaan yang muncul di arah sekarang ini. Jadi dapat kita simpulkan, pendekatan tekstual dan kontekstual perlu diintegrasikan dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang mampu menjawab isu-isu keagamaan ataupun problematika keagamaan yang muncul di era sekarang ini yang berbagai, yang sedemikian komplit ini. Dengan memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual ini, maka akan lahir pemahaman yang damai, humanis, dan toleran, sehingga Al-Quran bisa relevan sepanjang zaman dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan ketidaksempurnaannya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.